Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok, dimana channel ini mengasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif. Baik teman-teman, di video kali ini seperti teman-teman lihat ya, nah ini ada satu unit mobil ya. Ini Suzuki Carry 1.0. Nah, dan ini ya teman-teman, saya membelinya dengan harga 4.500.000 ya. Jadi seperti biasa kita bongkar ya untuk keseluruhan. Kita timbang ya seperti besi juga tebelannya ya. Untuk pembelian 4.500.000 ya, masihkah untung atau rugi? Saksikan videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Ini bila mana teman-teman menemukan barang seperti ini ya, nanti sudah tahu ya teman-teman, sudah mempunyai patokan seperti itu ya. Ini seperti biasa kita proses ya. Kita proses untuk pembongkaran ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya pintu belakang ya. Ini kita angkat dulu untuk bagian jok-joknya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah ini Kang Budi ya teman-teman. Dan video ini merupakan lanjutan ya dari video kemarin ya teman-teman. Nah ini untuk mesinnya seperti ini ya. Dan di video kemarin seperti teman-teman lihat ya, seperti teman-teman dengarkan, ini suaranya sangat mulus teman-teman. Dan bodinya pun seperti ini ya, sangat bersih ya untuk mesin Carry 1.0 ini ya teman-teman. Jadi yang punya ini begitu rajin teman-teman ya, sehingga mesinnya pun seperti ini ya. Jadi dia sering mencucinya teman-teman. Terlihat bersih ya untuk kondisi mesin ya yang sudah tua ya. Untuk mobilnya seperti ini ya teman-teman. Baik, kita lanjut ya ke proses pembongkaran. Nah ini kita angkat untuk pintu-pintu ya teman-teman. Seperti biasa untuk proses pembongkaran mobil ya, satu unit kita angkat di bagian dalamnya dulu teman-teman, seperti jok ya, juga busah yang menempel, kabel, dan pintu-pintu seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita proses dulu untuk pintu dan jok ya teman-teman. Jadi setelah semua kosong ya, semua tidak ada, kita tinggal memotongnya memakai blender seperti biasa. Nah ini untuk kabel-kabelnya kita angkat teman-teman ya, lumayan ya. Seperti biasa untuk jenis kabelnya nanti kita bakar teman-teman, dapat berapa kilo untuk tembaganya. Nah seperti ini ya untuk pintu-pintu ini sudah terangkat ya teman-teman, belakang, pinggir ya, kiri maupun kanan ya teman-teman, sudah terangkat semua ya. Padahal ini mobil ya teman-teman, ini masih hidup juga normal ya. Kalau kita pakai ke pasar ini nyampe teman-teman ya, ini masih cukup normal ya dalam perjalanan ya. Kemarin saya coba ya teman-teman, kurang lebih 1 kilo ya, ini lumayan lah tenaganya teman-teman. Ini masih bertenaga ya, juga mesin cukup dingin teman-teman. Tidak ada gangguan di bagian mesin ya, hanya saja di bantingan ya, ini banyak yang harus diperbaiki teman-teman. Tetapi ya saya membelinya seperti biasa karena tujuan saya membeli mobil ini ya, kita bongkar teman-teman. Nah ini ya kita proses untuk pembongkaran ya. Untuk pintu-pintu sudah tidak ada ya, sudah terangkat semua. Kita lanjut ke pemotongan memakai blender seperti ini. Nah ini untuk yang memotong ya masih Kang Jaja teman-teman. Nah ini dalamnya seperti ini ya, ada aki teman-teman.
Untuk aki ya, ini karena mobil masih hidup, akinya juga masih normal teman-teman. Nanti kita pisahkan ya untuk jenis aki teman-teman, karena aki ini selain banyak yang mencari ya, siapa tahu saya juga membutuhkannya ya teman-teman. Nah, ini kita masih dalam proses pemotongan ya. Ini untuk bagian depan teman-teman. Seperti teman-teman lihat ya, ini cukup kencang ya untuk proses pemotongan menggunakan blender ya teman-teman, seperti ini ya. Semburan percikan api ini cukup besar sekali ya teman-teman. Kita masih proses ya teman-teman. Ini kita potong dulu untuk bagian atas teman-teman. Dan untuk cara pemotongan yang lebih simple, aman seperti ini ya teman-teman. Kenapa kita angkat dulu bagian-bagian isinya juga penutupnya atau atapnya ya teman-teman. Jadi si atap ini supaya tidak menghalangi udara teman-teman, jadi api maupun asap ya, supaya dia ke atas seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini makanya kita dahulukan untuk pengangkatan ya di bagian atas dulu ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk pelek ya, ini pelek baling-baling ya teman-teman, jenis tebelan ya. Nah, ini bentar lagi ya, ini putus teman-teman untuk bagian depan ya. Nah, ini untuk bagian atas ya teman-teman, seperti teman-teman lihat ya. Nah, ini sudah terangkat teman-teman, sudah kita potong ya untuk bagian atas. Nah, kalau seperti ini kan enak ya teman-teman, jadi udara itu bebas teman-teman. Ini kita lanjut ke pemotongan masih di bagian atas ya, jadi kita turun ke bawah sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi ini trik seperti ini ya, ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Dulu saya proses pemukaran itu di bawah ya teman-teman. Hampir saja saya gudang ini ya teman-teman kebakaran ya, karena ternyata si tank ya, tank bensin itu masih ada bensinnya teman-teman. Jadi sama blender ini ya teman-teman nyala seperti itu ya, jadi semua kendaraannya itu ikut terbakar teman-teman, apalagi masih ada atap ya. Nah, kalau seperti ini seandainya pun kita pahitnya ada bensin di bawah, ini aman teman-teman, jadi udara itu sudah tidak itu lagi ya tentu terhalangi ya. Jadi kalau seperti ini tidak terlalu besar ya teman-teman, walaupun ya itu misalkan ya, tapi mudah-mudahan alhamdulillah ya teman-teman selamat ya dalam proses pembongkarannya ya, karena kita juga teliti ya teman-teman. Nah, ini untuk barang-barang yang sudah selesai ya, seperti ini bekas jok juga pintu teman-teman. Ini masih lanjut dalam proses pemotongan bagian pinggir ya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke penimbangan ya. Nah, ini untuk timbangan pertama kita ya, ini bandul hanya 50 ya teman-teman, ini hanya dapat 89 kilo. Nah, ini untuk timbangan yang kedua. Ini untuk timbangan yang kedua ada 185 kilo.
Kita lanjut ke timbangan yang ketiga ya. Untuk timbangan yang ketiga ini ada 162 kilo. Ini untuk timbangan yang keempat. Untuk timbangan yang keempat, bandul 1 kintal ya teman-teman. Ini ada 1 kintal 5 kilo. Nah, ini untuk timbangan yang kelima ya teman-teman. Ini berikut mesin ya. Ini ada 166 kilo. Nah, ini untuk jenis aluminium ya teman-teman. Dari Klam ya, ini untuk aluminium 3,5. Dan ini untuk jenis tebelan dari mesin ya. Untuk jenis tebelan ini dapat 17 kilo. Nah, ini untuk tembaga dari kabel bodi ya ada 1 kilo. Ini untuk jenis radiator ya teman-teman. Untuk radiator ini dapat 3,8 ya. Dan ini untuk jenis aki ini masih normal ya teman-teman. Ini tidak kita timbang, namun kita masukkan saja ke rincian ya. Untuk aki seperti ini biasanya ini ada 8 kilo. Nanti kita tambahkan di rincian ya teman-teman. Dan ini untuk pelet juga belum selesai diangkat bannya ya, tapi kita masukkan ke rincian ya. Yang pelet seperti ini biasanya hanya 5 kilo teman-teman. Berarti untuk 4 ya ini 20 kilo ya untuk jenis tebelannya. Oke, setelah kita rincikan ya ke harga penerimaan saya teman-teman. Untuk besi ya keseluruhannya dapat ini 3 mohon maaf ya, ada 7 kintal 32 kilo kali 4.800, jumlahnya 3.513.600 perak. Tebelan 40,5 kali 22.000, jumlahnya 891.000. Dan tembaga 1 kilo kali 115.000, jumlahnya 115.000. Radiator 3,5 kali 50.000, jumlahnya 175.000. Dan aki 8 kilo kali 12.000, jumlahnya 96.000. Dan total keseluruhan ini dapat 4.800.000 teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah, ini saya mau belinya dengan harga 4.500.000. Ini ada sisa 300.000 buat Kang Jaja teman-teman, buat yang membongkarnya. Karena ini harga masih harga penerimaan ya teman-teman, bukan harga penjualan ya. Di sini saya hanya proses untuk pembongkaran dan penimbangan untuk hasil-hasilnya ya. Untuk hasil besi ya tebelan juga tembaga, radiator dan aki seperti yang saya sebutkan barusan. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya, khususnya bagi para pejuang rongsok, dan teman-teman bisa mengalihkan ke harga penerimaan atau penjualan teman-teman masing-masing ya bila mana menemukan barang seperti ini. Jenis mobil carry ya 1,0 yang mini seperti ini ya teman-teman, atau carry angkot ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya hanya berbagi dalam proses dan tutorial ya untuk hasil dari 1 unit mobil carry. Semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.